Batam TV, Inspirasi Kepri. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat menggelar rapat koordinasi nasional dengan KONI Provinsi se-Indonesia di Batam. Rakornas yang berlangsung pada Jumat 29 November 2024 ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumut. Rakornas ini dihadiri oleh perwakilan KONI Provinsi dari seluruh Indonesia, serta sejumlah pejabat KONI Pusat. Dalam kesempatan ini, berbagai isu penting terkait penyelenggaraan PON 21 2024 Aceh Sumut dan rencana proyeksi penyelenggaraan PON 22 2028 NTT NTB. Menurut Ketua KONI Pusat Marsiano Norman, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan PON 21 2024 menjadi prioritas utama Rakornas kali ini. Timur dan Barat itu mempertandingkan titik beratnya adalah cabang-cabang olahraga Olimpiade. Kemudian cabang-cabang olahraga yang lain kita akomodir di Pekan Olahraga Pantai Nasional, Pekan Olahraga Bela Diri Nasional, Pekan Olahraga Indoor Nasional, dan Pekan Olahraga Remaja. Oleh karena itu, hari ini adalah hari yang sangat penting buat KONI Pusat. Karena apa? Karena kita ingin memberikan prestasi yang lebih baik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Selain evaluasi PON 21, Rakornas ini juga menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi antar KONI provinsi dalam mendukung pengembangan olahraga di daerah masing-masing. Selama pertemuan, berbagai program dan inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas atlet dan fasilitas olahraga di seluruh Indonesia menjadi topik diskusi. Kami dari KONI Kepri dan Provinsi Kepulauan Riau sangat mengucapkan terima kasih kepercayaan ini. Mudah-mudahan hal ini menjadi barometer bagi kita bagaimana perkembangan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kami semalam sudah mengajukan bagaimana kalau Kepri mengajukan untuk tuan rumah PON tahun 2032 atau tahun 2036. Insya Allah dengan persyaratan kata Pak Ketum itu harus ada 30% dulu venue yang telah dibangun. Dan ini mudah-mudahan dengan kepemimpinan gubernur yang akan datang bisa terwujud, karena tahun 2027 kita sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah se-Sumatera. Selama 4 hari, para peserta Rakornas akan mengikuti berbagai sesi pertemuan, presentasi, serta diskusi panel dengan narasumber dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan ahli olahraga. Diharapkan melalui pertemuan ini tercipta sinergi yang lebih baik antara KONI Pusat dan KONI Provinsi dalam memajukan olahraga di Indonesia. Dalam rangka kegiatan rapat koordinasi ini yang dilakukan di Kepri, khususnya di Batam ini merupakan sangat-sangat apresiasi kepada KONI Provinsi Kepri, di mana ditunjuknya rapat koordinasi KONI se-Indonesia ini di Kepri, yaitu tepatnya di Kota Batam. Yang mudah-mudahan harapannya adalah bahwa KONI se-Indonesia, khususnya KONI Kepri, bisa nanti akan lebih maju lagi, bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan medali-medali untuk kegiatan PON ke depan ini yang lebih banyak lagi. Rakornas KONI di Batam ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan event olahraga yang sukses, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga di tanah air. Salak dibeli di pasar raya. Menyambut pagi penuh semangat, sejahtera selalu KONI Indonesia. Dan selamat datang dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KONI Pusat dengan KONI Provinsi se-Indonesia. Sekali lagi lebih semangat, tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Baik.
Sebagai pemanis ucapan selamat datang, tari Sekapur Siri kami sembahkan. Kepada Ketua KONI Pusat untuk menerima siri yang dipersembahkan oleh para penari kami, merupakan tradisi tentunya di Kepulauan Riau, mana setiap awal acara kami menyerahkan siri untuk dapat dicicipi sebagai tanda ucapan selamat. Bagi Allah, dengan sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat yang baik, mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan menjadikan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Ikhwan SAG Al-Hafiz yang baru saja memimpin doa bersama. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman, kami silakan. Pertemuan ini memang kita rencanakan sebagai tindak lanjut. Minggu yang lalu KONI Pusat menyelenggarakan fokus group discussion dengan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi dan juga dengan perwakilan beberapa KONI provinsi yang bertempat di Jogja. Tuan rumahnya pada saat itu Ketua KONI DIY Bapak Profesor Dr. Joko Pekik. Pada saat fokus group discussion yang lalu, saya beserta para pengurus KONI Pusat mendengarkan masukan dari perguruan tinggi, dari para akademisi tentang penyelenggaraan PON dan harapan mereka tentang Pekan Olahraga Nasional yang akan datang itu seperti apa. Dan juga kami juga dapat masukan dari beberapa KONI provinsi yang diundang pada saat itu. Ada KONI Jawa Timur, ada KONI Jawa Barat, KONI DIY sendiri yang juga memberikan masukan. Dan nanti pada saat evaluasi, Waketum 1 Bapak Suwarno akan menyampaikan bahan-bahan tentang apa yang kita rasakan pada saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang lalu. Kemudian Bapak Sekjen, Pak Ade Lukman juga akan menyampaikan bagaimana KONI Pusat merencanakan ke depan Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 di NTB, di NTT NTB itu kita akan mempertandingkan cabang-cabang olahraga Olimpiade dengan berbagai pertimbangan. Dari 32 tentunya tidak semua 32 itu dipertandingkan, kita juga memperhatikan cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games, di Asian Games, kemudian juga terkait dengan desain besar olahraga nasional, bagaimana kita mengemas itu di dalam Pekan Olahraga Nasional yang akan datang. Karena kita juga bertekad untuk tidak mempertandingkan mempertandingkan cabang-cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Olimpiade, kita berikan tempat untuk KONI Pusat membuat beberapa event olahraga nasional, multi event olahraga nasional, diantaranya Pekan Olahraga Bela Diri Nasional, kemudian Pekan Olahraga Pantai Nasional,
Pekan Olahraga Indoor Nasional dan Pekan Olahraga Remaja. Dalam diskusi nanti, saya berharap Pak Warno, Pak Ade, dengan pengurus yang lain dapat menyerap keinginan saudara-saudara bagaimana kita bisa menggelar event olahraga yang bagus itu. Saya melihat Batam ini juga punya potensi pantai yang cukup bagus, mungkin bisa dipertimbangkan menjadi salah satu tuan rumah untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Pantai atas pertimbangan saudara-saudara yang matang tentunya. Kemudian saudara-saudara sekalian, saya berharap di dalam evaluasi nanti justru KONI Pusat ingin mendengar masukan dari saudara-saudara sekalian. Ke depan itu seperti apa sih supaya kita juga bisa punya pekan olahraga nasional yang lebih berkualitas. Berkualitas itu maksud saya adalah pekan olahraga nasional harus melahirkan juara-juara nasional dalam berbagai cabang olahraga yang berpotensi menjadi juara SEA Games, juara Asian Games, dan juara Olimpiade. Dengan demikian, tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia mulai dari tingkat bawah, tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, dan tingkat nasional, kita semua punya peran yang sangat besar untuk mengantar atlet-atlet kita mencapai cita-citanya, yaitu menjadi juara dunia dan menjadi juara Olimpiade. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi itu menjadi pokok-pokok pikiran kita yang akan kita endorse pada hari ini. Kemudian jangan sampai lupa kita memastikan kepada kita masing-masing, kita semua, bahwa kemajuan olahraga, keberadaan KONI hari ini dan juga yang akan datang tergantung kepada kita semua. Kita harus merasa memiliki dan kita juga harus bertanggung jawab kepada keberadaan KONI kita ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, satu rujukan yang akan kita angkat pada hari ini seharian sampai nanti kita malam, bagaimana kita ingin mengevaluasi secara tuntas, kita membadah, mendalami apa yang seharusnya kita lakukan ke depan di PON NTT NTB dengan merujuk apa yang kekurangan permasalahan selama kita melaksanakan PON di Aceh. Yang di Aceh dan Sumatera Utara ini adalah PON yang pertama diikuti oleh 2 provinsi sebagai tuan rumah. PON yang ke-21 ini baru melibatkan 11 provinsi sebagai tuan rumah, di mana yang istimewa DKI sudah pernah menjadi tuan rumah sebanyak 9 kali. Jadi 21, 9 di DKI, yang lain bagi-bagi, dan baru ada 11 provinsi, sehingga masih banyak provinsi yang belum menjadi tuan rumah. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ini ada kita di sini, bahwa PON yang diinginkan oleh kita semua dipatok oleh Bapak Presiden, di mana PON harus masih zaman saya. Agenda menuju PON ini diwarnai oleh persiapan Pilpres. Pada saat PON, orang berpikir untuk pilkada serentak. Di samping itu, pemerintah pusat juga berbicara kaitannya dengan anggaran yang terserap di IKN. Bapak Ibu bisa membayangkan anggaran dari ini, PON, COVID, Pilpres, pilkada serentak, kemudian IKN, itu semua menyebabkan Aceh dan Sumatera Utara tidak punya uang banyak. Pusat tidak punya uang banyak. Akhirnya apa? Masing-masing yang sini mengatakan PON itu tanggung jawabnya provinsi. Silahkan aja pakai
cabur banyak, tapi anggarannya APBD. Apa yang akan kita lakukan? KONI Pusat melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memohon agar para PJ Gubernur bisa dikondisikan agar mau menjadi ketua KONI Provinsi sementara. Koordinasi-koordinasi akhirnya terjadi dan dilantik. Setelah dilantik apa? Kita menyiapkan kontingen dari 4 DOB ini. Penyiapan kontingen 4 DOB kita koordinasi dengan Papua Barat, kita koordinasi dengan Papua. Masing-masing kita berharap untuk bisa. Jadi Papua Induk yang punya 3 bawahannya atau limpahannya, masing-masing punya atlet. Kita maunya Merauke, Timika, Wamena koordinasi dengan Papua. Papua sendiri tidak bisa untuk mengkoordinir ini. Kita juga yang turun Pak, yang ujung-ujungnya kita berikan untuk wildcard, atau kalau wildcard nanti diprotes karena itu katanya tuan rumah, ya untuk partisipasi atlet dari masing-masing sebanyak 30 atlet. Dinamikanya cukup panjang Pak. 30 atlet ini tidak serta-merta dari usulan mereka terus kita terima, kita jadikan, enggak, tapi kita teruskan kepada caburnya untuk mendapatkan rekomendasi supaya agak pantas. Jangan sampai nanti atlet tingkat kecamatan bermain dengan atlet tingkat provinsi. Ini Pak, ini dinamika dari ini. Kemudian ratas yang kedua tanggal 9 Oktober. 9 Oktober itu Presiden mendapatkan masukan banyak sekali. PON tidak siap, PON tidak siap, PON tidak siap. Masuk ke Presiden, khusus pengadaan peralatan Bapak Ibu sekalian. Kemenpora memperlakukan beda. Aceh, Sumut dikasih 15 cabang olahraga peralatan dengan kamu yang mengadakan. Mengadakannya mulai 11 Juli Pak. Terimanya menurut Pak John Lubis Agustus. MOU-nya 11 Juli, terimanya Agustus. Waktu di Papua dikasihkan natura Pak. Artinya ini saya kasih barang untuk jatah kamu. Alatnya ini. Ini 11 Juli harus mengadakan peralatan sendiri. Aceh mau ngikutin kita, mereka mengadakan peralatan olahraga dan overlay macam-macam dengan cara ikat tawon. Agak adem Pak. Sumatera Utara kami ajak, ayo sesuaikan dengan Aceh. Enggak Pak, kami mampu melakukan lelang. Lelang Pak. Begitu lelang tertatih-tatih sampai dengan terakhir mungkin ada sekitar 12 atau 14 cabur yang tidak selesai. Ujung-ujungnya yang mereka tidak selesai juga berupaya untuk melakukan ikat talon. Mereka di deadline 4 hari sebelum pelaksanaan pertandingan, peralatan itu harus ada di venue. Ini bermasalah besar Pak. Jadi saya kadang-kadang merasa prihatin melihat teman-teman kami dari cabur, terutama TD dan panitia pertandingan, yang mereka menyiapkan venue dengan peralatan yang belum pasti. Saya kasih contoh. Senam, terhitung 29 Agustus mereka sudah bertanding. TD-nya ibu-ibu Pak. Itu yang namanya gedung serbaguna yang ada di kompleks Pancing. Itu disiapkan ibu-ibu, mereka untuk disikat-sikat ibu-ibu, untuk tempat ganti para atlet ibu-ibu. Peralatan senam itu jumlahnya 8 truk Pak. Cerita sama saya mau nangis. Ditambah lagi kaitannya dengan konsumsi yang tidak bisa dinikmati oleh mereka. Jadi saya merasa sedemikian haru kepada PP, TD, Technical Delegate, kaitannya dengan persiapan venue sampai dengan bisa dipertandingkan. Lucu lagi, Bu Mimi dari badminton malam-malam bilang, Pak, ini kok saya dapat ada karpet datang 6 set. Tuh, coba tanyakan ke Pemprov. Oh, Pemprov tidak tahu Bapak. Oh ya, terus tadi cari-cari, rupanya mudah-mudahan saya tidak salah ya, kalau saya salah mohon maaf. Itu Pemprov PBSI dari Provinsi Jambi yang punya toko mengirim ke tokonya, tapi nyasarnya ke venue. Ada lagi pengadaan kapal untuk penarik ski air. Oh beres Pak, nggak ada masalah. Kita beli barisan, beli satu, baru satu lagi nanti pinjam punya Riau. Ternyata pada saat sampai ke lapangan, beli
belinya bukan satu, belinya dua, satu bekas sampai mau dipakai bocor. Ada lagi masalah peralatan, ini sudah datang Pak, tapi masih ada di bea cukai. Sedemikian kompleks kaitannya dengan peralatan yang kita hadapi Pak. Kami masuk semua. Rapat terakhir dengan bidang peralatan tanggal 3 September di Hotel Radisson. Kami bersama-sama dengan Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON oleh Kemenpora. Di situ kita berbicara bagaimana mengatasi permasalahan peralatan untuk pertandingan. Pak Bahar dan Pak Pohan sebagai utusan dari PB PON Sumatera Utara mengatakan, Pak, kami masih punya uang 400 miliar, kami dananya 600 miliar, 400 masih di tangan saya, belum bisa saya gunakan apa-apa. Kita sebagai Panwasra mau ngomong apa Bapak? Kita berdasarkan NPHD Agustus belum dibuat, mereka simpen duit dan lain sebagainya, nggak tahu saya. Mungkin bapak-bapak semuanya bisa memberikan solusi harus bagaimana kita menyikapi. Begitu sampai di Aceh untuk peralatan agak lumayan lah dengan ikat talon. Tapi yang namanya overlay baik Aceh maupun Sumatera Utara ambiar Pak. Tidak sama sekali. Tapi kebutuhan overlay ini tetap, sehingga ini menjadi tanggung jawabnya para technical delegate. Ada yang pinjam ke BPBD, ada yang pinjam kemana dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi untuk supaya pertandingan bisa berjalan. Ini Pak menjadi garis bawah. Lanjut. Ini yang diusulkan Aceh. Awal ceritanya kan Pak Zainuddin Amali menyampaikan di dalam forum pada saat ada launching PON Aceh, PON Sumut. Kau Aceh, kau Sumut, kamu nggak usah mengusulkan apa-apa. Kami pemerintah pusat akan memberikan kamu pembangunan 1 stadion sepak bola. Begitu ganti Pak Dito, beda lagi ceritanya. Karena kebetulan Aceh itu menyiapkan tempat yang untuk dibangun stadion jauh sekali. Jauhnya itu berdampak kepada pembangunan infrastruktur Pak. Yang diusulkan melalui kami tahu bahwa untuk membangun stadion 1,7 triliun. Infrastruktur menuju stadion 3,7 triliun. Ini mau bangun jalan, mau bangun stadion, saya nggak ngerti pemikirannya. Sampai dengan bulan Agustus, karena tidak ada anggaran, masih ada usulan kepada Kementerian PUPR. Pak Basuki ini orang terlalu baik, tidak bisa nolak. Akhirnya Pak Basuki memerintahkan kepada balai jalan yang ada di Sumatera Utara untuk membantu sebatas kemampuan, sehingga pada saat menjelang mau penutupan PON, balai jalan hanya mampu membuat jalan utama masuk menuju ke pintu depan stadion dan penyiapan halaman stadion sekedar untuk parkir para VVIP. Nah, kaitannya dengan lapangan voli indoor yang menjadikan isu, ini lapangan itu dikeroyok Pak. Pak Bahar mengatakan, Pak, ini nanti yang masang AC sendiri, yang masang ini sendiri, masang ini sendiri. Iya, field of play-nya oke. Jalan menuju masuk nggak ada Pak. Sehingga pada saat kontingen KONI datang ke sini, mau menuju ke sini, dicarikan alternatif jalan lewat belakang, pas kebetulan hujan. Sehingga akhirnya menjadi sorotan bahwa venue tidak siap. Saya sudah bicara sama Pak Bahar, Pak, kalau mereka mau mengikuti kita Pak, stadion untuk volley indoor ini nggak selesai. Bagaimana kalau volley indoor dipindahkan ke GOR Serbaguna? Nanti WUSU yang kita pindah ke Unimed, nggak mau Pak, proyek Pak. Akhirnya jadi mengatakan ini mewakili seluruh Sumatera Utara dan PON bahwa seolah-olah venue tidak siap. Oke? Aceh mau Pak. GOR yang di PD, saya katakan, saya tinjau 3 bulan sebelum pelaksanaan PON, saya katakan ini baru 30%, ini nggak selesai. Saran saya, untuk Kempo dipindahkan ke GOR KONI bersatu nanti gantian dengan Hapkido, mau Pak. Maupun dipaksa. Sumatera Utara masih ada lagi 1 venue untuk tinju yang di Siantar, itu di Mall Lantai 5.
itu kita sarankan untuk dipindah ke kompleks No Mansion. Udah bisa, udah bisa, dan seterusnya lah. Karena proyek juga pindahnya mereka karena rapat tingkat menteri di PMK, kami menyampaikan masalahnya begini. Gubernurnya secara diplomatis, Pak, sudah kami pindahkan, bayarkan itu. Aceh sudah kami pindahkan, Pak, Sumut sudah kami pindahkan. Lanjut. Ini Bapak kualifikasi, Bapak Ibu merasakan, Pak, PB PON itu apa, saya ulangi, PBPP olahraga itu, mereka sebetulnya tidak punya anggaran, Pak. Terima kasih kepada koni-koni yang sempat menjadi tuan rumah Bapak kualifikasi PON di daerahnya, di mana Pengprovnya membantu PB cabur. PB cabur itu akhirnya melaksanakan Bapak kualifikasi tersebar. Ada yang di NTT, ada yang di NTB, ada yang di Surabaya, ada yang di Makassar. Karena memang PB induk cabang olahraga juga nggak punya duit, Pak. Mereka minta tolong kerjasama dengan Pengprov atau siapa yang bisa membantu. Akhirnya tersebar. Bapak Ibu sekalian, KONI pusat tidak punya uang. Kami harus memonitor kegiatan Bapak kualifikasi yang tersebar. Kira-kira bebannya seperti apa? Itu bisa kami lakukan. Bapak kualifikasi harus selesai bulan September 2023. Kita terkendala karena masih ada SEA Games di Kamboja, sehingga beberapa cabur menunda untuk pelaksanaan Bapak kualifikasi setelah SEA Games selesai. Baru selesai bulan Desember, masih ada ganjalan lagi terkait dengan keinginan pemerintah pusat untuk pelaksanaan Bapak kualifikasi untuk DOP khusus cabang olahraga sepak bola dan futsal. Jadi kami ngikut lagi untuk melakukan Bapak kualifikasi di Timika. Jadi kirim kontingennya dari Papua Barat Daya, dari Wamena, dari Timika sendiri, dan dari Merauke. Semuanya juaranya dari Papua Pegunungan, karena sepak bola dan futsalnya latihannya di Jawa Barat. Alhamdulillah Jawa Barat sudah memberikan andil untuk memenangkan Papua Pegunungan, walaupun di dalam PON tidak lolos. Kemudian terakhir kami dihadapkan dengan permasalahan cabang olahraga berkuda. Konon ceritanya berkuda itu punya regulasi di mana untuk kelayakan kuda itu baru bisa diputuskan 3 bulan sebelum PON. Nah ini dinamika dari Bapak kualifikasi tidak sederhana, Bapak Ibu sekalian, yang kami lakukan dari kondisi-kondisi ini. Lanjut. Ini kami hanya sekedar ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Kami dengan Aceh, dengan PB PON Sumatera Utara sudah punya timeline. Timeline itu untuk menggait kegiatan kami untuk menciptakan pengarahan bimbingan kepada PB PON. Tidak pernah timeline itu bisa kita lakukan tepat. Setiap kita akan melakukan kegiatan selalu tertunda karena bidang-bidang yang ada di BPON selalu mengatakan kami tidak punya uang. Kami berupaya yang sangat penting adalah ingin mendorong TD visit, Technical Delegate Visit. Itu penting banget untuk pelaksanaan PON karena Technical Delegate akan menentukan venue standar, akan menentukan peralatan yang diperlukan, akan menentukan panitia pertandingan dan lain-lain. Itu pun tertatih-tatih Bapak Ibu sekalian. Bisa dilaksanakan, kita yang memandu, KONI pusat yang ngajak kepada PB PON dan para technical delegate untuk semeja kayak buka warung. Itu yang terjadi. Itu terjadi mundur dan seterusnya sampai dengan terakhir kita melaksanakan SEA 1. SEA 1 di Sumatera Utara, PB PON nggak tahu mengambil ilmu dari mana. Mereka masih ada PMO, Project Management Officer, di luar dari PB PON. Yang paparan kepada Bapak Ibu kalau ingat waktu itu Pak Joko Driono itu bukan orang PB PON tapi orang PMO. Yang Aceh mereka paparan. Sampai dengan CDM 2 sudah PMO sudah nggak ada, yang ini sudah nggak ada, dan sebagainya, kembali kepada tracknya.
Oke, tapi semua ini adalah mundur dari timeline yang sudah kita gariskan. Dengan alasan belum ada uang, tidak ada anggaran. Lanjut. Ini timeline 2024. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa sekali. Terima kasih tentunya kepada Bapak Batam TV, Inspirasi Kepri.